Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Hansa Fairuzia, kelas 4B. Saya akan bercerita tentang asal mula kota Surabaya. Dahulu, kota di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kemari di sungai dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena semakin hari dia kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap anak monyet yang berenang di sungai, Baya marah. "Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau merebut jatah makanku." Sura tidak takut kepada Baya. Ia pun malah menantang Baya. "Hei, terserah aku mau makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini." Akhirnya perkelahian pun tak bisa dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama hingga berhari-hari. Semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dan tidak tenang. Akhirnya kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan juga tak ada yang kalah, sebab dua-duanya sama-sama kuat. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah." "Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja perkelahian ini." "Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah buruan kita. Muara itu ada batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya." "Baiklah Baya, aku terima perjanjian ini." Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Beberapa bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, dia berenang di muara. "Aha, kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana." Namun sayangnya tak ada yang mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan Baya. "Hahaha, aku akan menangkap mangsa dan segera dibawa ke laut agar Baya tak sempat melihatku." Rencana itu berhasil. Berapa bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya menjadi curiga sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai itu, tapi dia yakin ini adalah ulah Sura. "Pasti ini ulah si Sura. Awas kau Sura." Kemudian, Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tidak dapat lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai. Lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu hatinya gembira, sebab kijang itu gemuk. "Wow, beruntungnya aku hari ini. Aku dapat makanan gemuk." Ketika dia hendak membawakan kijang itu ke laut, tapi tiba-tiba Baya datang menghadangnya. "Hei, kamu itu memang bandel dan tak tahu malu Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku." "Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarang. Mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tidak tahan dengan air laut." "Ya sudah kalau kau tak mau, yang penting aku sudah menawarkan."
Sura dengan enteng menjawab dan bersiap membawa kijang itu ke laut. Baya semakin marah, lalu menyerang Sura. "Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu?" "Ya ke laut lah, akan aku makan di sana." "Bawa ke sini kijangnya, tadi aku yang menangkap untuk menjebakmu." "Enak saja, salah sendiri tidak kau makan. Kamu lupa dengan perjanjian kita. Sungai ini adalah daerah kekuasaanku." "Hei, di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali." "Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang siapa yang kuat berhak atas daerah ini." Akhirnya Baya menyerang Sura. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru, tak ada yang berani mendekati daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit dan Baya menjadi jengkel. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekornya. Sura tak mau kalah, keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya tak putus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Sura putus. Sura sangat kesakitan, ia pun lari meninggalkan Baya menuju laut. Sejak saat itu, Sura tak berani mendekati sungai, apalagi dia sudah tidak mempunyai ekor. Dia tidak bisa lagi berenang secepat dulu. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka daerah kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.